Halo semuanya, perkenalkan saya Rosa Andriani Saputri, CGP Angkatan 7 Kabupaten Karanganyar. Hari ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Berikut materi saya sampaikan, selamat menyaksikan. Dalam refleksi terdapat pertanyaan, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Menurut saya, anak dan siswa adalah lembaran kosong yang perlu ditransfer dalam ilmu pengetahuan. Tugas saya sebagai guru adalah memberikan pengetahuan dan keterampilan. Apa yang saya berikan kepada siswa adalah berupa paket pengetahuan yang memenuhi persyaratan dari kurikulum. Belajar adalah proses di mana mengaktifkan siswa. Pembelajaran menitikberatkan pada peran guru sebagai pendidik yang cukup dominan. Belajar adalah kegiatan belajar mengajar di dalam kelas karena pembelajaran di luar kelas biasanya hanya dilakukan oleh guru penjaskes dan juga guru kerajinan tangan. Saya fokus pada persyaratan kompetensi sesuai dengan silabus, bukan dengan mengikuti isi dari silabus tersebut, dan menyelesaikan satu semester sesuai dengan tujuan silabus. Ketika saya mengajar di kelas, saya memberikan tugas dengan fokus pada tujuan di kurikulum. Saya merasa sangat mudah karena mengajar sesuai materi dan tugas sudah disediakan. Siswa juga dapat mengumpulkan tugas dengan tepat waktu tanpa memikirkan pembelajaran yang akan membebaskan siswa. Siswa juga sering mengeluh bahwa pertanyaan ataupun tugas yang saya berikan terlalu rumit sehingga mereka mengumpulkan tugas sangat kesulitan dan juga menyebabkan mereka lambat dalam berpikir. Pertanyaan kedua adalah tentang apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Setelah mempelajari filsafat dari Ki Hajar Dewantara, konsep pendidikan saya berubah. Sepanjang hidup saya menyadari kesalahan dengan melihat anak-anak sebagai objek pembelajaran di kelas. Pendidikan memiliki kewajiban untuk melayani anak dengan penuh integritas. Perubahan yang saya rasakan setelah mempelajari falsafah dari Ki Hajar Dewantara adalah dalam proses pembelajaran di kelas, saya harus berdasarkan sebuah subsistem di mana belajar tidak memerlukan paksaan, melainkan membimbing kehidupan anak-anak agar mereka dapat tumbuh dengan aman, baik secara fisik maupun mental. Menyadari bahwa setiap anak itu istimewa, unik, dan memiliki potensi. Dalam sistem Among, anak diajar di sekolah sesuai dengan bakat dan minatnya. Pendidikan seperti Tuturi Handayani berperan dalam membimbing, mengasuh, dan memberikan pengarahan anak sesuai dengan fitrahnya agar jiwanya menjadi merdeka baik secara lahir maupun batin. Guru memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih gaya belajar yang disukainya, dan yang tadinya mengikuti petunjuk sampai sekarang adalah belajar itu mandiri. Kami pendidik menjadi pemimpin yang teladan dengan mendorong dan melindungi siswa kami. Guru menjadi pendamping belajar dan juga motivator sebagai mitra belajar siswa. Karena tujuan dari pendidikan harus dipusatkan pada siswa. Sebagai pendidik, peran guru dalam pembelajaran di sekolah adalah membimbing siswa dalam menemukan dan menemukan konsep-konsep dari pembelajaran yang akan dilakukan, membantu siswa menerapkan konsep dan teori yang telah mereka pelajari dalam kehidupan mereka, dan juga tidak menyesatkan mereka dan menjaga mereka dari bahaya.
Pertanyaan ketiga adalah tentang apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebagai seorang pendidik, saya harus disiplin ketika saya bersekolah. Kami, guru, adalah sebagai panutan, fasilitator, dan juga promotor dalam mengerjakan nilai-nilai karakter, disiplin, dan kerjasama. Membantu semua kegiatan sekolah, mendorong dan memotivasi siswa untuk saling berbagi solidaritas ketika warga sekolah mengalami kekurangan seperti terjadi bencana alam, kematian, ataupun anak yang mengalami musibah. Peningkatan kepribadian anak melalui pembiasaan terus-menerus dilakukan seperti melakukan doa, saling memuji antar teman, dan selalu menggunakan kata-kata yang positif kepada teman. Berterima kasih kepada teman dan juga selalu memberikan pujian jika temannya melakukan hal yang baik. Dan jika suatu ketika siswa melakukan kesalahan, mulailah dengan kata minta maaf agar terlihat baik dan sopan.